Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel autor ya teman. Channel belajar bersama dan berkembang bersama. Kita ini enaknya udah tutut di pinggir jalan atau di rumah. Ini saya ikut bukan pusing ya, maksudnya kesal, emosi dan rasanya mau apa gitu. Setelah 3 bulan terakhir itu kan Ketua Media Pers Indonesia bertemu Pak Presiden untuk membahas tentang Perpres media. Lalu Perpres itu diusulkan bahwa Pak Presiden harus dibuat ada usulan pengawasan media pers, dan sekarang sudah beredar draft-draft mengenai aturan-aturan Perpres yang tersebar. Nah, ketika kita membaca draft-draft tersebut, itu ada salah satunya yang menyebutkan bahwa konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang harus berizin lewat media pers. Ini kan meskipun belum disahkan, kelihatan sudah agak janggal dan sepertinya kita akan dijegal ketika konten-konten kita tidak berkualitas, konten kita tidak bermutu, itu akan punah dan bisa mati. Ini banyak sekali yang bicara soal Perpres ini. Apakah masih digodok atau bagaimana, karena Presiden juga maunya 1 bulan harus kelar Perpres itu. Nah ini kan kita ini ya, kalau memang itu draft itu tidak direvisi maka ya mati kita teman. Di samping itu penghasilan kita makin sedikit, karena algoritma itu bisa dipinta oleh media pers, dan dampak dari Google juga jangan-jangan bisa cabut dari Indonesia, karena Google itu tidak begitu ini kalaupun pemerintahnya tidak membuat aturan. Ini banyak kita yang merasa terancam bahwa kreator akan tidak semangat dan adsense-nya akan mengecil. Coba bayangkan kalau kita bikin konten lalu minta izin, video kita yang diupload itu nunggu diverifikasi dulu, itu bagaimana? Nanti terus ada kantor pengawas media sosial yang menangani konten-konten yang diverifikasi, yang tidak lolos ya maka tidak bisa diupload, dipublik. Kalau yang lolos ya dipublik. Apalagi nanti membayar untuk meminta izin di media pers. Ini ya terutama sudah pasti mati. Kita sudah pasti terancam punah dan mati. Seakan-akan yang bisa berkarya, yang bisa mencari uang di YouTube itu hanya orang-orang yang punya uang. Mereka yang kontennya bagus, yang merasa pendidikannya sudah mumpuni, hanya mereka saja yang boleh ngomong di media, bahkan menjadi konten kreator. Dan nanti seperti kita ini, kategori seperti kita ini hanya ngomong, ada video biasa, apakah terancam atau tidak? Karena draft itu menyebutkan sangat detail, seakan-akan kita ini tidak disebut di dalamnya. Makanya dalam pengkajiannya sebuah aturan Perpres itu harus benar-benar ya, konten kreator kecil ini ya, kalau memang algoritma itu bisa dipinta, nanti dikuasai oleh orang-orang media pers dan pengawasnya, ya tentu saja kita akan kesusahan untuk mencari algoritma rekomendasi, karena di tangan mereka akan diatur oleh dia ketika video kita dipublik. Dan kalaupun itu disahkan, kemungkinan akan pola cara kreatornya juga akan berubah,
seperti yang saya sebutkan tadi. Misalkan kita kalau upload video harus nunggu verifikasi dulu dari media per, misalkan yang biasanya kita akan tinggal upload tidak diverifikasi, nanti ketika sudah diupload nunggu verifikasi. Kira-kira kalau video yang belum diverifikasi ya tandanya merah, ntar kalau udah verifikasi ya tandanya hijau, kira-kira begitu. Jadi ini peraturan ini di menurut draft itu memang sudah mengancam, teman, sudah mengancam semua kreator yang tidak berkualitas baik kontennya maupun cara penyampaian atau apapun. Apalagi kalau kita ini tidak mengerti dengan istilahnya media sosial, apalagi tentang aturan-aturan. Kita ini kan kategori orang yang tidak serba tahu, serba tidak belajar, asal upload video, pikirannya cepat pengen cari duit di YouTube, tapi nggak taunya digagas oleh negara, digagas oleh para media pers yang seakan-akan membatasi konten, membatasi kreatornya untuk berkarya apapun itu. Ya kalau saya pribadi membatasi konten-konten kalau yang vulgar seperti di Undang-Undang ITE kan sudah ada. Di Undang-Undang ITE itu adalah provokator, mengadu domba, hoax dan lainnya. Itu kan sudah ada di Undang-Undang ITE-nya. Nah ini beda lagi dengan Perpres media pers yang dibentuk nanti kalau disahkan, pengawasan yang macam apa. Terus disebutkan pembagian hasil dari konten kreator kepada media pers. Jadi selain pajak itu ada nanti bagi hasil kembali. Yang kita kenal bagi hasil kan ketika video kita ini klaim hak cipta, tapi nanti akan ada bagi hasil mengenai dari media pers. Artinya apa? Kita akan dipotong 2 kali, yaitu pemotongan pajak dan pemotongan bagi hasil tadi. Nah ini artinya meskipun masih berkarya tapi hasilnya sangat tipis, sangat kecil sekali. Nah ini artinya kita sebagai konten kreator kan artinya harus semakin banyak mengupload video, banyak tontonan. Apalagi kalau algoritma dipegang oleh media per ini, ya kita ini konten kita nggak akan laku. Itu teman. Nah nanti akan kita bahas video berikutnya. Banyak sekali, ini ramai sekali teman. Mulai 3 bulan yang lalu sampai sekarang meramai membicarakan soal ini. Oke, semoga nanti kita bisa bahas ini lagi. Semoga kita ini terus pantau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.